Baik, kita melanjutkan ke pertanyaan berikut. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya, di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus adalah firman Allah. Apakah maksud dari firman Allah ini Pak Pendeta? Apakah itu hanya sebuah gelar, ataukah hakikat Yesus, ataukah ada maksud lain? Karena ada teman yang bertanya, kalau Yesus adalah firman Allah, mengapa Bapa masih bisa ngomong, inilah anakku yang kukasihi, dan seterusnya, pada saat Yesus dibaptis? Bukankah Yesus adalah firman Allah? Bagaimana kemudian Bapa mengatakan kalau firman-Nya sendiri ada di bumi, sedang dibaptis? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, justru karena itulah saya tidak setuju dengan anggapan bahwa Yesus disebut sebagai firman itu betul-betul kalimat atau kata yang keluar dari mulut Allah ini. Tidak. Makanya orang-orang bilang Tritunggal sebenarnya sudah muncul dalam 3 ayat pertama kitab Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah menutupi kegelapan, menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini berarti 2. Lalu berfirmanlah Allah, ini firman 3. Jadi firman ini Yesus. Jadi Bapa, Roh Kudus, Yesus. Jadi Tritunggal sudah muncul di dalam kitab Kejadian. Saya tidak setuju penafsiran demikian. Kenapa? Saya setuju bahwa Allah di situ, Allah Bapa, Roh Allah melayang-layang, Roh Kudus. Tapi berfirmanlah Allah, saya tidak percaya itu firman itu ada Yesus itu atau Sang Anak itu, tidak. Ya. Karena kalau tidak, maka jadi persoalannya seperti saudara tanyakan. Kalau memang Yesus itu atau Yesus Sang Firman itu adalah kata-kata, terus Allah ngomong lagi, terus bagaimana ini? Nah, karena itulah saya lebih memilih pemahaman bahwa firman itu adalah gelar bagi Yesus. Tentu saja gelar itu mengandung sebuah makna. Sama seperti begini. Ada orang tanya saya, Pak Isra, sebenarnya anak yang dilahirkan Maria itu nama Yesus atau nama Immanuel? Ya. Ya kan? Ya. Engkau akan menamakan dia Immanuel. Terus dikatakan lagi nama lagi, Yesaya 9 ayat 5 itu ya. Seorang putra telah diberikan bagi kita, namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Kok banyak kali namanya? Tidak, ada nama diri dan ada gelar-gelar, dan di balik gelar-gelar itu ada tujuan tertentu. Karena itu nama dirinya itu adalah Yesus. Kalau Kristus itu bukan fam, itu jabatan. Kristos itu bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya Masiah. Dalam Arabnya disebut Al-Masih. Itu artinya yang diurapi. Jadi Yesus artinya juru selamat. Kristus artinya diurapi. Maka Yesus Kristus artinya juru selamat yang diurapi. Nah, tapi Immanuel itu adalah semacam suatu gelar bagi dia, karena dia Allah dan dia hadir, maka Allah beserta dengan kita. Juga ada makna-makna lain di balik gelar-gelar sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Karena itulah maka firman Allah itu tidak boleh dimaknai sebagai kata-kata tiap kali Allah omong, ini Yesus keluar. Bukan, ya. Bukan seperti itu ya, banyak kali keluar. Bukan gitu, ya. Jadi firman itu adalah gelar. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, maksudnya Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 14 juga, firman itu telah menjadi manusia. Terus muncul lagi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, ini muncul, gelar ini muncul semua di dalam tulisan Yohanes. Ya. Jadi Injil Yohanes, surat Yohanes, dan kitab Wahyu yang ditulis Yohanes. Di surat Yohanes muncul di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Lalu muncul di dalam Wahyu 19 ayat 13. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Nah, kata firman itu artinya apa?
Logos itu artinya apa? Memang kata. Tapi tidak boleh diartikan harfiah sebagai kata-kata yang keluar itu. Mengapa Yesus digelari firman? Karena ini firman atau kata-kata itu kan tujuannya untuk memperkenalkan. Saya ambil contoh ya, Ibu Erlin. Kita dua belum pernah bertemu sebelumnya. Belum pernah bertemu dan sekarang kita dua bertemu. Lalu saya duduk lipat tangan dengan manis di depan Ibu Erlin. Hanya senyum-senyum saja. Tidak keluarkan satu kata juga. Apakah Ibu Erlin bisa kenal saya? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, saya mulai keluarkan kata. Ibu, nama saya Esra. Saya dari Kupang, NTT. Saya ini seorang pendeta. Saya juga seorang dosen teologi. Waktu saya keluarkan kata-kata, menjadi kenal kan? Ya. Berarti kata-kata itu mempunyai fungsi memperkenalkan. Nah, maka Yesus digelari sang firman karena melalui dialah orang menjadi mengenal Allah. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 18, setelah Yohanes 1 ayat 18 firman itu menjadi manusia. Lalu ayat 18-nya dibilang bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah, sang firman itu yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Jadi karena melalui kata-kata sesuatu diperkenalkan, maka demikianlah Yesus disebut firman karena melalui dialah orang mengenal Allah itu seperti apa. Ya. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa mengapa Yesus disebut sang firman, karena dia merupakan subjek utama di dalam kitab suci yang merupakan firman yang tertulis. Jadi firman yang dikenakan kepada Yesus menurut saya adalah sebuah gelar yang berkenaan dengan fungsi atau tujuan Yesus memperkenalkan Allah kepada manusia. Ya.